Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak mohon maaf dulu, mungkin Bapak pakai dua perangkat ya, satu laptop, satu HP, karena laptop Bapak sepertinya soundnya bermasalah. Baik, pertama sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa, mungkin Yadi yang memimpin doa dah. Mungkin silakan Yadi pimpin doa. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai belajar, ada sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum yang siapa ya yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Dono, Pak, Dono. Oh, Dono minggu kemarin juga nggak hadir ya? Berarti dua kali pertemuan dia yang nggak hadir ya? Dia sakit, Pak. Dia sakit. Oh, sakit. Sakit udah udah dijenguk belum? Udah besok? Belum sempat. Belum kayaknya, Pak. Ya, Belum nanti, isoman, Pak. Ya, Serem, Pak. Lagi corona begini, nengok ini gitu. takut Kan ini COVID. besok bisa virtual juga besoknya. Iya, Jimit ya, Pak ya. Iya. Ya baik, mungkin udah siap semua. Kita udah mengikuti pembelajaran. Siapa? Ya. Siapa? Oke, nanti ya ini udah mulai Bapak tampilkan slide di depan. Ada kelihatan semua? Sudah kelihatan. Pak. Dede kelihatan? Kelihatan, Pak, sudah. Siap. Baik. Saya perbesar dulu. Nah, baik. Mungkin hari ini pembelajaran kita itu desain ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga, nanti sebelum kita lanjut membahas tentang ruang keluarga, minggu kemarin kita udah masuk belajar ke ruang tamu ya. Nah, minggu kemarin kita ruang tamu, membahas tentang ruang tamu, bagaimana itu ruang tamu, dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke ruang keluarga. Oke, sebelum kita lanjut, jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini tentang ruang keluarga ini, yang pertama itu memahami desain interior ruang keluarga, kemudian mengurutkan tahapan-tahapan proses desain interior ruang keluarga. Lanjut, kemudian yang ketiga ada gaya desain interior, kemudian yang keempat ada konsep desain interior. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, jadi kompetensi dasar kita pada materi ini adalah menerapkan desain interior ruang keluarga. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi tentang desain ruang keluarga ini Bapak akan tampilkan beberapa foto realitanya di lapangan. Mungkin nanti kita bahas bersama tentang foto-foto tersebut. Yang pertama ini. Nah, ini Pit nih sama Ratna ini sering seperti ini kan di rumah. Kok ya, tahu, Pit? Pak? Iya, Bapak tahu. Itu realita yang pertamanya yang kita lihat di rumah kita ya. Kebanyakan siswa khusus siswa kita yang perempuan sibuk main TikTok. Susi nih Pak, kemarin saya lihat Susi Pak depan kelas nih. Ya, Bu Susi, Ratna, Pit itu sering tuh saya lihat di akunnya tuh. Bu Dede juga Pak. Bu Dede juga ya. Terus realita yang kedua kita lihat itu Pit juga sering di kamar main HP sendiri kan. Susi juga, Ratna juga sering main HP sendiri. Nggak tahu lah apa yang dilihatnya yang di kamar kan. Yang penting dia main HP sendiri, sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Terus
adiknya sibuk juga main game, main apa Arif? Main apa biasanya tuh main gamenya? Arif tuh yang sering main game. Mobile Legend Pak, tuh Pak. Ya, main Mobile Legend. Nah, itu Arifnya sibuk main Mobile Legend kan. Terus realitas selanjutnya kita lihat juga. Nah, terus jadi di rumah itu bukannya anak-anaknya saja yang sibuk main HP, tapi sampai ke orang tuanya sibuk main HP sehingga sosialisasi, berkumpul dengan keluarga, berkomunikasi dengan keluarga jadi kurang kan? Recording stopped. Nah, kira-kira ini alternatif solusi yang kita buat dari masalah foto-foto yang kita lihat tadi, karena kurang komunikasi, kurang bercengkrama dengan sesama anggota keluarga. Mungkin salah satu penyebabnya ruangan tempat berkumpul keluarga itu yang tidak ada. Nah, ini solusinya mungkin menurut Bapak, ruangan tempat berkumpul seluruh anggota keluarga. Nah, jadi nanti ada tempat ruang berkumpul ruang bersama keluarga, nanti pitnya main HP jangan di kamar lagi. Nah, jadi bareng-bareng keluarga di ruang keluarga. Nah, selanjutnya sebagai seorang siswa khususnya desain interior, itulah yang menjadi tugas kita mendesain sebuah ruang keluarga yang nyaman dan menarik buat keluarga sehingga keluarga itu betah berkumpul di ruang keluarga tersebut. Nah, ini mungkin macam-macam ruang keluarga yang Bapak tampilkan. Nah, mungkin yang Ratna itu ada yang kurang jelas, mungkin ada yang mau ditanya, silakan Ratna. Iya, Pak. Kok rumahnya bagus-bagus semua? Apa tidak ada yang rumah sederhana, Pak? Kayak rumah saya gitu, Pak. Oh, gitu ya. Rumahnya bagus-bagus semua, nggak ada yang rumah yang jelek ya? Ya, di sini itulah tugas kita sebagai seorang desain interior. Rumah jelek bisa jadi bagus. Rumah sederhana bisa lebih jadi wah gitu. Itu tugas kita sebagai desain interior. Makanya kalau rumah kita jelek, janganlah dibikin jelek lagi. Kita sebagai seorang desain interior, ya kita rancang, kita desain gimana ruang keluarga itu menjadi sebuah ruang keluarga yang menarik dan nyaman buat anggota keluarganya. Pak. Nah, di sini ada 3 ruang keluarga tadi kan. Yang pertama ini tampilan yang bagus, ini yang agak sederhana, mungkin ini yang agak semrautnya. Nah, lanjut. Nah, mungkin dari gambar foto-foto ruang keluarga tadi, mungkin sebelum kita lanjut, mungkin kita bahas dulu materinya tentang desain interior ruang tamu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu desain interior ruang tamu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, Arif, Fit mungkin, atau Firman tadi mana? Tadi itu Firmannya. Sini saya, Pak. Ya, coba Firman jelaskan. Kira-kira menurut Firman, desain interior ruang tamu itu apa? Kalau menurutku desain ruang tamu ini setidaknya sifatnya terbuka, Pak. Nggak begitu privasi kali. Jadi kalaupun ada datang di luar keluarga kita bisa diterima, Pak. Jadi orang itu pun nggak begitu sungkan. Gitu aja, Pak. Oh, berarti di ruang keluarga bisa terima tamu juga ya? Maksudnya Firman gitu? Bisa, Pak. Oh ya, kita terima dulu. Mungkin yang lain, Fit, mungkin gimana? Sama, Pak. Sudah terwakilkan. Sama ngikut Firman gitu? Iya, betul, Pak. Ya, lanjut. Jadi mungkin ada yang tahu tentang desain interior atau enggak tahu sama sekali? Desain interior, Pak ya? Itu Ya, desain ruangan ya? Ruangan tamu, Pak ya? Iya. Oh, ini mungkin ini, Pak.
desain ruangan tamu itu harus apa namanya, layoutnya itu harus tertata rapi Pak ya. Iya, iya. Iya, Nah, Pak, lanjut ya? dulu. Kita next dulu ya. Nanti sebelum kita simpulkan mengenai tentang ruang keluarga ini. Pertama, Pak jelaskan dulu desain interior itu apa. Desain interior itu adalah sebuah proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu pada aspek estetis, keamanan, dan kenyamanan. Jadi kata kuncinya di sana estetis, keamanan, dan kenyamanan ruangan. Itu kata kuncinya sebuah desain interior itu. Kemudian ruang keluarga. Apa itu yang ruang keluarga? Ruang keluarga adalah tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga dan berinteraksi dan melakukan interaksi bersama. Jadi itu tadi desain interior. Kemudian itu yang ruang keluarga. Nah, sekarang tugas Ananda semua coba simpulkan apa itu yang desain interior ruang keluarga. Mungkin Wahyu ya, Wahyu mungkin tahu. Silakan Wahyu. Wahyu mungkin tahu apa itu desain interior ruang keluarga. Desain ruang keluarga ya Pak? Ya, betul, ruang keluarga. Oh, mungkin yang setahu saya itu adalah proses penyusunan dan penciptaan mungkin dari elemen-elemen interior khusus pada ruang keluarga untuk mencapai tujuan tertentu seperti itu Pak. Yang aspeknya tadi itu yang pertama itu estetik, keamanan dan kenyamanan tadi Pak. Mungkin seperti itu. Ya, betul sekali Wahyu. Jadi desain interior ruang keluarga itu adalah sebuah perancangan atau sebuah penyusunan elemen-elemen interior terkhusus pada ruang keluarga, sehingga ketika di ruang keluarga itu bisa terwakili semua seluruh aktivitas anggota keluarga kita itu. Mungkin paham maksudnya? Yanti paham maksudnya Yanti? Paham, Pak. Yanti paham? Paham Pak. Silakan kalau ada yang tidak paham, silakan langsung present aja ya. Pak, Kemudian ada Pak, sedikit Pak. ya silakan Dede. Pak, kalau menurut Kenapa, saya Dede? ruang tamu jangan dibuat nyaman Pak, jadi tamunya biar cepet-cepet pergi. Kalau kelamaan repot kitanya Pak. Makanan ya. Jadi Itu kita gimana? istirahat ya, biar cepat. Jadi takut main ke rumah Rumah Dede. Dede kemarin kagak nyaman. Iya. Hari habisin makanan dia. Iya Pak, Iya, kemarin iya. ke rumah Dede. Ya, yang jelas seperti yang Bapak sampaikan tadi, tugas kita hanya sebagai desain interior. Nah, desain interior itu mungkin permintaan klien kita, permintaan pemesan kita, dia inginnya ruangan keluarga atau ruang tamunya seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang tugas kita. Yang tugas nyuruh tamu pulang itu ya tuan rumah. Itu Bu Dede. Ya Pak, siap Terus, Pak. terus gini, bagaimana mewujudkan sebuah desain ruang keluarga itu? Mungkin sebelum Bapak jelaskan, mungkin ada yang pernah mengerjakan desain. Mungkin ada yang pernah mengerjakan desain sebelumnya atau pernah melihat bagaimana mewujudkan desain tersebut. Mungkin Fitri tahu pernah atau pernah membaca, mendengar, mungkin nanti kita ulas bersama. Pernah dengar tapi belum paham banget Pak. Oh, belum paham banget ya? Saya, mungkin Dede Pak. pernah? Ya, Susi pernah ya? Ayo Susi. Lihat teman gambar bangunan Pak, pernah mendesain ruang tamu, teman-teman Ya. dari jurusan DPIB. Oh, pernah. Kira-kira tahapannya, prosesnya gimana, Susi? Orang itu buatnya sih masih gambar
kasar gitu ya Pak, belum detail sampai ke kursinya, tapi udah ada bagian-bagiannya, ini ruang tamu, ini ruang keluarga gitu. Oh, ada sketsanya gitu ya? Iya, betul. Nah, ya. Mungkin yang lain? Wahyu, Dede, Arif atau Firman tadi mana ya? Masih tidur? Hadir, Pak. Oh, gimana Firman? Tahu? Firman nih sering nih kalau di luar nih banyak kerjaannya nih. Kalau menurutku ini kan berangkat dari denah dia, Pak. Denah ini kalau difokuskan ke contoh untuk ruangan, fokus ke sana, dibuat potongan-potongannya, terus didesain. Kalau dia eksterior atau interior, fokus ke eksterior atau ke interior. Terus apa yang kebutuhan untuk desain ruangannya itu ya didesain dia, Pak, berdasarkan denahnya itu, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Mungkin betul juga yang disampaikan Firman sama Susi tadi. Cuma harapan Bapak di situ bukan langsung pekerjaannya. Cuma di sini tahapan perancangan itu sebelum kita merancang gambarnya, yang seperti Firman bilang tadi, merancang sketsanya ya Susi ya. Rancang sketsanya dulu. Nah, jadi sebelum itu ada tahapan yang perlu kita kerjakan dulu. Apa itu tahapannya? Yang pertama kita mengumpulkan informasi dulu. Informasi mengenai ruangan yang akan kita rancang tadi. Nah, kita kumpulkan informasinya dulu dari klien kita atau si punya rumah yang mau kita desain tersebut. Nah, kita kumpulkan informasinya. Apa saja informasinya itu? Bisa saja informasi tentang siapa penghuninya, berapa anggota keluarga penghuninya, bagaimana hobinya, bagaimana apa kegiatannya. Jadi kaitannya nanti ke kebutuhan yang ada di ruangan tersebut. Si penghuninya suka main gitar, jadi kita sediakan furnitur tempat gitarnya, seperti itu. Kemudian setelah kita kumpulkan semua informasi yang dibutuhkan untuk sebuah desain itu, baru tahapannya menentukan konsep dan gaya desain. Bagaimana konsepnya, bagaimana desainnya, dan itu tetap kita ambil dari informasi yang telah kita kumpulkan sebelumnya itu. Misalnya tadi kita contohkan anggota keluarganya ada yang hobi main gitar. Nah, gayanya mungkin kita pilih juga ruangan yang gaya-gaya musikal gitu. Begitu juga dengan penghuni yang lain kalau hobinya seperti yang lain. Kemudian baru setelah kita mengumpulkan informasi, mengumpulkan konsep, baru yang ketiga kita mulai membuat gambar rancangannya, membuat oret-oretnya, membuat sketsa-sketsanya yang seperti dibilang Susi dan Firman tadi. Nah, mungkin itu 3 tahapan yang perlu kita jalani, kita ikuti sebelum kita merancang desain sebuah ruang keluarga ini. Begitu Susi, Firman, ada paham? Firman, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Susi? Alhamdulillah paham, Pak. Ya, kalau udah paham kita lanjut ke materi selanjutnya itu. Kemudian ya kita bahas dulu satu persatu tentang tahapannya tadi. Pertama, ada tahapan mengumpulkan informasi tadi. Nah, informasi itu yang pertama, informasi manusianya, siapa penghuninya, berapa umur penghuninya, apa hobi penghuninya, itu. Kemudian yang kedua mengenai ruangannya, berapa ukurannya, apa saja peralatan atau furnitur yang ada di ruangan tersebut. Kemudian yang ketiga ada lingkungannya atau hubungan antar ruang. Apa itu hubungan antar ruang itu? Ruang keluarga ini hubungannya dekatnya ke kemana? Ke ruang tamu, ke kamar, ke kamar mandi atau segala macamnya. Itu yang hubungan antar ruang.
Nah, dari 3 materi ini, 3 sub materi yang kita bahas nih, Bapak inginnya kita diskusikan secara berkelompok. Nah, di sini sudah Bapak bagi kelompoknya. Jadi Anda nanti silakan berdiskusi per kelompoknya. Siapa saja kelompoknya? Kelompok yang pertama Dede. Mana Dede? Ada Pak. Dede? Ya Pak. Mana Dede? Udah tidur Dede tadi ya? Ya Pak. Siapa? Ya, Dede nanti kelompok pertama Yadi sama Wahyu. Siap. Siap, Yadi, Wahyu? Siap, Pak. Ya, kemudian kelompok yang kedua Ratna, Arif, dan Susi. Siap, Pak. Siap, Ratna, Arif, dan Susi. Siap, Kemudian Pak. yang kelompok siap. yang ketiga itu Pit sama Firman ya. Berdua aja, selesai tuh. Firman udah sering tuh ya. Siap, Pak, siap. Nah, apa yang perlu didiskusikan dari 3 kelompok tersebut? Yang pertama, silakan dicatat atau Recording in progress. direkam sama Dede. Mana yang Dede tadi? Kelompok 1. Ya Pak. Dede. Jadi yang tugas dari kelompok 1 adalah silakan didiskusikan informasi data apa saja yang diperlukan karena faktor manusianya atau penghuninya. Itu yang pertama di kelompok 1 ya. Ya Pak. Kemudian yang kelompok yang kedua si Ratna, Arif, dan Susi tadi. Silakan Anda diskusikan kebutuhan antar ruang atau furnitur apa saja yang dibutuhkan di ruangan keluarga tersebut. Kemudian yang kelompok yang ketiga baru hubungan antar ruang. Hubungan antar ruang itu hubungan antar ruang keluarga itu dengan ruangan-ruangan lainnya. Nah, silakan Anda diskusikan. Kemudian nanti kita kumpul hasil diskusinya dan kita bahas bersama. Siap semua untuk diskusi? Siap, Pak. Siap. Ya, kita lanjut setelah hasil diskusi yang Bapak lihat tadi. Anda sudah melakukan hasil diskusinya. Ini dari kelompok 1. Kelompok 1 itu membahas tentang aktivitas yang ada di sebuah rumah. Contoh yang pertama tadi yang disimpulkan oleh kelompok 1 itu Ibu siapa tadi? Dede Kelompok ya. 1 saya Pak. Ya, tolong bacakan hasil kelompoknya ini, Dede. Yang pertama itu aktivitas manusianya menerima tamu. Tunggu sebentar, Dede. Siapa tuh yang ribut? Tolong dimatikan mic-nya dulu biar kedengaran semua. Oh iya tuh ribut tuh siapa? Fitri, Siapa yang ribut tuh? Pak Arif. Arif. Ya. Tolong Arif. dimatikan mic-nya dulu. Ya maaf Pak. Saya matikan dulu. Siap, lanjut Dede. Iya Pak. Jadi yang ini aktivitas manusia itu yang banyak. Pertama yang di ruang tamu tuh Pak. Kemudian Ya. kebutuhan furniturnya adalah meja dan kursi. Ya. Kemudian tempat tidur, kamar tidur ya Pak ya? Ya. Atau ruang istirahat, ayah sama ibu itu ada tempat tidur. Kemudian itu berarti ruang tamu, ruang tidur utama. Ruang tidur utama. Iya. Kemudian yang ketiga itu untuk berhias diri, untuk membersihkan diri itu kamar mandi ya Pak ya? Ya. Kamar mandi ada meja riasnya nanti, meja Ya Pak. sawernya. Ya Pak. Ya, lanjut berikutnya ada ruang tidur anak. Oh ya Pak. Ada musola. Nah, ada musola. Kemudian
ada kamar mandi. Ya, Kemudian itu ruang santai, ruang keluarga. ya, Ada kira-kira ruang itu hasil makan. dari. Ya, terima kasih Dede. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 1. Bagus. Kita lanjut ke Ya, kelompok 2. Kelompok 2 siapa tadi? Ratna ya. Ya, Ratna Ya, Pak. Ratna sama Susi. mengenai furnitur. Furnitur, kebutuhan furnitur dan data penghuninya tadi. Mungkin Ratna silakan bacakan hasil kelompoknya ini. Oh, yang pertama ada Ayah, umurnya 42 tahun, pekerjaannya dosen, hobinya membaca koran dan buku. Yang kedua Ibu, umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, hobinya gardening. Terus ada anaknya, anak laki-laki 1 dan anak perempuan. Anak laki-laki umurnya 17, seorang pelajar dan hobinya sepak bola. Anak perempuannya umur 14 tahun, pekerjaannya pelajar, dan hobinya main musik, Pak. Nah, betul. Jadi itu hasil kelompok 2 tadi ya, betul. Jadi di situ kita udah bisa melihat siapa penghuninya, apa aktivitasnya, ada hobi, apa hobinya. Jadi kaitannya nanti ke desain ruangan kita. Nah, selanjutnya yang ketiga kelompok berapa tadi? Siapa tadi kelompok yang ketiga? Kelompok Fitri. Pipit sama ya Bu Fitri sama Firman ya. Siapa yang mau mewakili ini? Fitri atau Firman? Fitri aja, Firman Pak. aja, Firman. Ya, Fitri. Tadi di sini nih ada hasil kelompoknya. Ya, silakan Fitri. Dari tabel yang dibuat oleh kelompok 3 tadi, itu ada hubungan antar ruang. Apa itu hubungan antar ruang? Pertama seperti kita lihat di tabel itu, ada ruang tamu, dan ruang yang nomor 1-nya ruang tamu, dan nomor 2-nya ruang tidur utama. Coba kita lihat dari keterangannya, kalau 1 hubungan ruangnya mempunyai jarak jauh. Kalau yang kedua, ruangannya mempunyai jarak sedang. Kemudian ya kalau yang 3 mempunyai ruangan yang jarak dekat. Berarti kalau ruang tamu dan ruang tidur utama jarak jauh apa jarak dekat? Jarak dekat, Pak. Berarti ruang tamu hasil analisanya bersama kelompoknya, berarti ruang tamu dan ruang tidur utama itu jaraknya jarak dekat. Kemudian kita contohkan lagi ke antara kamar mandi dan ruang keluarga ini, yang di poin 7 dan 8. Itu nilainya 1, berarti Jaraknya jauh ya, Pak. Jaraknya jauh, Pak. jaraknya jauh. Berarti ini hasil analisanya bersama teman kelompoknya. Ya. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, dari masih lama ya jam kita. Arif biasanya suka itu tuh. Suka kontrol jam. Lagi, Pak. Kontrol waktu. Bentar lagi, Pak. Lanjut, Bentar Pak. lagi, Pak, waktunya, Pak. Masih lama. Bentar Masih lagi, ada Pak. waktunya, Pak. Lagi, Pak. Menit lagi, Pak, semenit lagi. 1 menit lagi. Ya. Ya, nanti jadi dari pertemuan kita ini mungkin kalau kita bahas keseluruhannya dari tujuan pembelajaran tadi, itu memakan waktu yang panjang, dan itu untuk 2 kali 1 KD ini kita buat untuk 2 kali pertemuan. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di pembelajaran ini saja dulu, sampai ke sub materi ini saja dulu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau apa dari Ananda semua, silakan sebelum Bapak tutup. Silakan, jadi. Pak, mau tanya, Pak. Kira-kira
ruang tamu sama kamar mandi itu baiknya tuh deket apa jauh Pak? Kalau ini, soalnya kalau jauh kadang ntar kalau mau ada tamu mau pipis itu Pak, kasihan kejauhan kadang gitu. Ah, coba kita lihat lagi di tabel yang ditayangkan kelompok 3 tadi. Itu yang nomor 7. Lihat ruang kamar mandi kan. Yang nomor 7 kamar mandi sama ruang tamu. Nah, jauh apa dekat situ? Hasilnya di angka 2, berarti Sedang, Pak. antara Dekat Pak di itu. angka 2. Berarti antara jauh dan Sedang, dekat, Pak. sedang berarti. Sedang, Jadi Pak. Sedang. Ya. kalau kamar mandi dari ruang tamu itu enggak boleh terlalu jauh dan enggak boleh juga terlalu dekat. Artinya sedang gitu ya, Di. Ya, ya Pak. Nah, Oh jadi harus dan- sedang Pak ya? Ya, itu dari hasil diskusi kelompok 3 tadi itu. Ya. Mungkin yang lain ada mau tanya? Ya Pak, saya Pak. Jadi Pak, kan Ya, Pak, mungkin Susi Pak, mau silakan. Pak, Iya. mohon maaf Pak, itu kayaknya udah ada guru yang udah nunggu Pak, kayaknya. Oh ya, udah habis waktu sepertinya, kita ya. Pak. Udah, ya. Ada Nah, guru tuh jadi yang baik. sangat celinguk aja Pak. Nah, baik. Jadi mungkin untuk ada yang kurang paham nanti mengenai pembelajaran ini, mungkin karena materi kita minggu depan masih ini juga, mungkin kita lanjutkan minggu depan. Nah, untuk hari ini kita simpulkan saja dulu. Untuk pertama tadi mengenai desain interior ruang tamu. Apa itu desain interior ruang tamu? Itu sebuah desain atau rancangan khususnya mendesain sebuah ruang keluarga yang kata kuncinya tadi bisa ada keamanan, estetis dan kenyamanan untuk semua anggota keluarga. Kemudian tahapannya pertama tadi kita mencari informasi dulu, mengumpulkan informasi, kemudian menentukan gaya dan konsep ruangan, kemudian yang ketiga baru kita melakukan desain atau gambar untuk desain sebuah ruang keluarga ini. Mungkin itu kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu depan atau selanjutnya adalah mengenai gaya desain ruang keluarga ini. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukup. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dulu yang dipimpin oleh Yadi. Silakan Yadi, tutup dan doa. Oke, makasih Pak. Oke teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan penutupan doa. Untuk doa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.